Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan tafsir surah Yusuf. Dimulai dari ayat yang ke-77, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu iyasrik faqad sarakha akhul lahu min qabl fa asarraha Yusufu fi nafsihi wa lam yubdiha lahum qala antum syarrum makana wallahu a'lamu bima tasifun. Mereka berkata, yaitu saudara-saudara Nabi Yusuf mengatakan, jika dia mencuri, yaitu Bunyamin mencuri, maka sungguhnya saudaranya dulu, saudara kandungnya juga mencuri. Maka kemudian Nabi Yusuf menyembunyikan di dalam dirinya dan tidak menyebutkan kepada mereka, di mana Nabi Yusuf menyembunyikan dalam dirinya bahwasanya kalian lebih buruk perlakuannya, dan Allah SWT Maha mengetahui terhadap apa yang kalian sifatkan atau apa yang kalian sebutkan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam dengan wahyu dari Allah SWT, yaitu sudah mengatur siasat agar saudaranya Bunyamin itu bisa tinggal bersama beliau di Mesir ketika itu. Maka dibuatlah siasat di mana salah satu barang ataupun suak, tempat menakar atau tempat minum dari raja itu hilang, dan kemudian sengaja ditaruh di barang bawaannya Bunyamin. Kemudian Nabi Yusuf ketika itu memberitahukan kepada bawahannya, cari barang tersebut. Ternyata setelah dicari, ternyata barang itu ada di barang bawaannya Bunyamin. Maka Nabi Yusuf ketika itu bertanya, apa balasan bagi menurut kalian kalau seseorang mencuri? Maka di syariat Nabi Yakub, siapa yang mencuri maka dia akan dijadikan budak terhadap orang yang dia curi tersebut. Itu syariatnya. Dan itu Allah SWT sendiri yang tentunya mengatur. Kemudian tentunya saudara-saudara Nabi Yusuf ya terkejut. Di dalam ayat yang ke-77 ini disebutkan, mereka mengatakan, yaitu saudara-saudara Nabi Yusuf mengatakan, ketika Bunyamin dalam tanda petik kedapatan mencuri, dan sebenarnya bukan mencuri tapi itu memang siasat Nabi Yusuf, maka mereka saudara-saudara Nabi Yusuf itu membuat
sebuah pernyataan yang menyakitkan Nabi Yusuf sendiri, dan itu dibuat-buat. Mereka berdusta. Walaupun dalam beberapa tafsir, termasuk dalam tafsir Ibnu Katsir, disebutkan kisah sebelumnya ketika Nabi Yusuf masih kecil dan sebagainya. Tapi ya wallahu alam itu disebutkan adalah ya, Israiliyat, di mana mereka mengatakan apa? Bahwasanya jika ini orang ini mencuri, maka saudaranya dulu juga ada, dia juga punya saudara yang juga mencuri juga. Ini yang dibuat oleh cerita yang dibuat oleh saudara-saudara Nabi Yusuf ini, yang mereka tujuannya menyebutkan hal tersebut untuk membersihkan diri mereka dari tuduhan mencuri. Ya, ternyata yang mencuri ini orang ini, ya Bunyamin, yang mana ibu mereka berbeda, bukan saudara kandung kami. Dan dulu dia juga punya saudara kandung yang juga pencuri juga. Dan yang dimaksud adalah Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf ketika itu apa? Kita bisa bayangkan bagaimana Nabi Yusuf ketika itu dituduh. Maka Allah SWT mengatakan fa asarraha Yusufu fi nafsihi. Maka Nabi Yusuf menyimpan atau berkata dalam diri beliau, menyimpan, mungkin boleh dikatakan marah atau kesal terhadap tuduhan tersebut. Maka Nabi Yusuf menyembunyikan di dalam dirinya kekesalan tersebut, walam yubdiha lahum, dan tidak memperlihatkan kepada mereka. Nabi Yusuf, ya subhanallah, bisa kita bayangkan beliau biasa saja ketika itu, padahal hatinya mengatakan apa? Kata Allah SWT, antum syarrun makana, kalian lebih buruk posisinya. Kalian sebenarnya yang buruk. Tapi Nabi Yusuf ketika itu, ya subhanallah, tidak marah. Dan ketika itu Nabi Yusuf belum membuka tabir, memberitahukan bahwasanya, belum memperkenalkan dirinya. Aku sebenarnya Yusuf, belum. Tentunya wallahu alam disebutkan oleh para ulama itu adalah sesuai dengan kehendak Allah SWT, di mana Nabi Yusuf memberitahukan nanti itu sesuai dengan perintah Allah. Kapan Nabi Yusuf memberitahukan kepada mereka tentang jati dirinya sesungguhnya. Maka di sini ini bisa juga kita lihat bahwa bagaimana ini juga cobaan bagi Nabi Yusuf. Ketika dicoba dengan perkataan yang sifatnya tuduhan kepada beliau, yang sebenarnya beliau adalah punya kekuasaan ketika itu. Maka Nabi Yusuf mengatakan dalam dirinya, dalam hatinya, antum syarrun makana, kalian yang lebih buruk perlakuannya. Wallahu a'lamu bima tasifun, dan Allah SWT paling mengetahui terhadap apa yang kalian sebutkan atau kalian sifatkan. Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah SWT mengatakan, qalu ya ayyuhal azizu inna lahu aban syaikhan kabira fakhudh ahadana makana inna naraka minal muhsinin. Maka dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-78, setelah mereka menuduh Nabi Yusuf dan saudaranya Bunyamin mencuri, maka kemudian mereka meminta kepada Nabi Yusuf. Mereka mengatakan, ya ayyuhal aziz, wahai menteri, sesungguhnya anak ini memiliki seorang bapak yang sudah tua. Maka ambillah salah seorang dari kami sebagai penggantinya. Jangan dia yang jadikan budak, salah seorang dari kami saja sebagai penggantinya. Inna naraka minal muhsinin, sungguhnya kami melihat engkau di antara orang-orang yang berbuat baik. Ya, mereka tentunya ingat bahwasanya mereka sudah berjanji kepada Nabi Yakub untuk membawa kembali Bunyamin pulang. Jangan sampai Bunyamin juga terjadi sesuatu sebagaimana Yusuf terdahulu. Ya, sebelum mereka berangkat ke Mesir sudah
diambil sumpah mereka oleh Nabi Yusuf, oleh Nabi Yakub, agar mereka membawa Bunyamin pulang. Nah, ternyata Bunyaminnya harus tinggal di Mesir karena dituduh mencuri. Maka mereka mengatakan, memohon ya kepada Nabi Yusuf ketika itu, bahwasanya saudara kami ini punya bapak yang sudah tua, yang mana bapak itu sangat menyayangi saudara kami ini. Maka ambillah salah seorang di antara kami sebagai penggantinya, digantikan. Apa kata Nabi Yusuf? Qala ma'adzallah an na'khudha illa man wajadana mata'ana indah. Inna idzal la zalimun. Qala ma'adzallah. Nabi Yusuf mengatakan, kami berlindung kepada Allah SWT, atau aku berlindung kepada Allah SWT untuk kami mengambil kecuali orang yang kami dapati barang kami bersama dia. Tidak mungkin kami mengambil orang lain. Tidak mungkin kami mengganti orang lain. Yang akan dijadikan budak adalah orang yang memang benar dia kedapatan barang kami ada bersama dia. Yaitu yang akan dihukum yang bersalah, yang tidak bersalah enggak. Inna idzal la zalimun. Kalau kami melakukan itu, kami akan menjadi orang yang zalim. Kemudian setelah mereka sudah berusaha membujuk Nabi Yusuf untuk menukar Bunyamin dengan salah seorang di antara mereka, akhirnya mereka enggak mampu, enggak bisa, dan berputus asa. Allah SWT mengatakan, falamma stai'asu minhu khalasu najiyya. Qala kabiruhum alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaikum mawthiqan min Allah wa min qablu ma farrattum fi Yusuf. Falan abrahal arda hatta ya'dhana li abi aw yahkum Allahu li wa huwa khairul hakimin. Ketika mereka sudah berusaha untuk membujuk Nabi Yusuf, akhirnya enggak berhasil, akhirnya mereka berputus asa, kayaknya enggak bisa ini. Kemudian apa? Mereka menyendiri. Mereka menyendiri dari keramaian. Tentunya ketika terjadi hal ini tentunya ramai. Bahwasanya tadi apa? Ada barang raja yang hilang. Tentunya di majelis tersebut ramai. Kemudian ternyata kedapatan orangnya. Tentunya makin ramai. Kemudian akhirnya mereka sudah membujuk Nabi Yusuf, maka mereka kemudian menyendiri, menyingkir. Dan kemudian mereka, salah seorang, atau di sini qala kabiruhum, yaitu kakak tertua dari mereka mengatakan, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir ataupun yang lainnya, namanya Yahuda, atau yang ada yang mengatakan Rubil. Dialah yang mengusulkan ketika Nabi Yusuf untuk dibunuh, maka dia mengatakan jangan dibunuh, tapi lemparkan ke dalam sumur. Ini alasan pendapat kakaknya yang tertua. Dan juga kakaknya yang membawa baju Nabi Yusuf yang berlumuran darah. Nah, di sini juga beliau yang berbicara. Qala kabiruhum alam ta'lamu anna abakum, yaitu yang lebih tua di antara mereka, yaitu kakak tertua di antara mereka mengatakan, bukankah kalian mengetahui bahwasanya bapak kalian telah mengambil janji kepada kalian dari Allah SWT, yaitu janji apa? Untuk mengembalikan atau pulang ke negeri Syam, pulang ke rumah membawa Bunyamin. Dan bukankah kalian sudah mengambil janji dari Allah? Dan juga dulu, diingatkan, kalian menyia-nyiakan Nabi Yusuf, menyia-nyiakan Yusuf. Kemudian dia mengatakan, falan abrahal arda hatta ya'dzana li abi. Aku tidak akan meninggalkan tempat ini sampai bapakku mengizinkanku. Atau Allah SWT yahkumullahu bi.
li, atau Allah SWT memberikan hukumnya kepadaku, wa huwa khairul hakimin, dan Allah adalah sebaik-baik yang memberi hukum atau yang memutuskan perkara. Maka saudara mereka yang tertua mengatakan apa? Aku tidak akan meninggalkan tempat ini. Aku tidak akan tinggalkan Mesir. Sampai bapakku, ya Nabi Yakub memberikan izin aku pulang, atau Allah memberikan keputusannya kepadaku. Kemudian dia mengatakan, irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraq wa ma syahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin. Pulanglah kalian kepada bapak kalian dan katakan, wahai bapak kami, sesungguhnya anak engkau yaitu Bunyamin telah mencuri, dan kami tidaklah bersaksi terhadap sesuatu kecuali dengan apa yang kami ketahui, dan kami tidak mengetahui yang gaib. Was'alil qaryatan allati kunna fiha wal iran allati aqbalna fiha wa inna lasadiqun. Dan silakan tanyakan kepada negeri ini, penduduk negeri ini, yang kami di dalamnya, dan juga tanyakan kepada rombongan musafir yang juga pulang bersama kami. Wa inna lasadiqun, sungguh kami benar-benar adalah orang yang jujur atau benar. Maka saudara mereka yang tertua menyuruh saudara-saudara Nabi Yusuf yang lainnya untuk pulang. Kemudian mengatakan agar mereka mengatakan kepada Nabi Yakub, memberitahukan kepada Nabi Yakub bahwasanya Bunyamin sudah mencuri. Dan kami tidak tahu. Dan kami tidak mengatakan ini kecuali yang kami ketahui. Dan kami tidak tahu yang gaib. Maksudnya yang sebenarnya kami nggak tahu apa yang terjadi. Tapi itulah yang kami ketahui. Dan seolah-olah kalau engkau, wahai bapak, nggak percaya, silakan tanya. Was'alil qaryah, silakan tanya. Al-qaryah maksudnya para ulama tafsir mengatakan yaitu Misra, yaitu penduduk Mesir. Silakan tanyakan ke sini, ke penduduk Mesir. Ya, mereka semua tahu berarti kejadian itu. Dan juga tanyakan kepada rombongan kami, karena tentunya di zaman dahulu orang melakukan perjalanan itu rombongan, kafilah, rombongan, supaya aman di jalan. Silakan tanyakan kepada rombongan kami, yang kami datang bersama mereka. Ya mereka semua tahu, yaitu tetangga-tetangga dan sebagainya yang mereka ikut dalam perjalanan itu. Mereka semua tahu apa kejadian yang sesungguhnya. Wa inna lasadiqun, dan sungguh kami benar-benar jujur dalam pengakuan ini. Maka setelah mereka sampai ke rumah, kemudian mereka ceritakan kepada Nabi Yakub, maka beliau mengatakan, qala bal sawwalat lakum anfusukum amran fasabrun jamil asallahu ayyatiyani bihim jami'a innahu huwal alimul hakim. Maka Nabi Yakub alaihi salam ketika mendengar cerita dari anak-anak beliau, maka beliau mengatakan sebagaimana perkataan sebelumnya ketika kehilangan Nabi Yusuf. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra, yaitu kalian telah dikuasai oleh diri kalian sendiri dalam hal ini. Itu kalian apa? Menurutkan hawa nafsu kalian. Maksudnya apa? Nabi Yakub enggak percaya terhadap apa yang mereka katakan itu. Sebagaimana dulu juga Nabi Yakub tidak percaya kepada mereka dalam kisah Nabi Yusuf, yang mereka mengatakan Nabi Yusuf dimakan serigala, sedangkan baju Nabi Yusuf enggak robek. Tapi ketika itu memang ada indikasi bahwasanya mereka berbohong. Indikasinya adalah baju Nabi Yusuf enggak robek. Tapi sekarang enggak ada. Dan memang sebenarnya mereka benar. Tapi begitulah. Ya. Ketika seorang pertama kali dia berdusta, ketika yang kedua dia jujur, sulit untuk dipercaya. Maka kita hati-hati menjaga kepercayaan orang. Ketika kita sudah sekali berdusta, yang kedua kita ingin jujur, sulit orang percaya lagi.
Maka amanah atau kepercayaan itu suatu hal yang sangat berharga. Nah, di sini Nabi Yakub nggak percaya. Walaupun sebenarnya mereka benar. Kenapa? Karena di awal mereka sudah jelas berdusta. Tapi Nabi Yakub alaihissalam ya juga tidak mengatakan perkataan yang lebih dari itu. Hanya beliau mengatakan fasabrun jamil. Sebagaimana juga Nabi Yusuf. Fasabrun jamil. Yaitu apa? Maka aku akan bersabar dengan sabrun jamil. Yaitu para ulama menjelaskan sebagaimana ayat sebelumnya, fasabrun jamil artinya sabrun la syakwa fihi. Yaitu kesabaran yang tidak diiringi dengan pengakuan tidak diiringi dengan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala atau perkataan-perkataan yang seolah-olah tidak menerima takdir. Itu fasabrun jamil. Kemudian beliau mengatakan asallahu ayyatiyani bihim jami'a. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan mereka semua. Maka ini kita bisa lihat justru dengan adanya musibah ini Nabi Yakub justru bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambah tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan husnuzonnya kepada Allah. Justru Nabi Yakub mengatakan, aku berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan mereka semua. Yang tadinya Nabi Yusuf yang hilang sendirian, sekarang Bunyamin ditambah saudara tertua, 3 sudah anaknya hilang. Kata Nabi Yakub, justru Nabi Yakub ketika semakin, ini bisa kita lihat, semakin orang itu dalam keadaan susah, sulit, di puncaknya, justru disitulah dia percaya bahwasanya solusi dari Allah SWT berarti sudah dekat. Bahwasanya kemudahan akan datang. Di sini bisa kita lihat bagaimana Nabi Yakub justru semakin husnuzan kepada Allah SWT. Bahwasanya mereka semua akan datang. Ini bisa kita lihat, ya, kita bisa ambil pelajaran bahwasanya pentingnya kita senantiasa husnuzan kepada Allah SWT dalam menghadapi segala macam cobaan ataupun ujian. Kadang ujian 1, 2, 3 semakin parah, semakin banyak, di situ justru apa? Semakin seorang diuji oleh Allah SWT, semakin besar, semakin banyak, di situ berarti semakin dekat kemudahan yang Allah akan berikan. Dan dituntut apa? Husnudzon kepada Allah. Ini yang dicontohkan oleh Nabi Yakub. Justru Nabi Yakub kehilangan 3 orang putranya, justru semakin yakin bahwasanya 3-tiganya akan datang. Allah SWT akan mendatangkan 3-tiganya. Innahu huwal alimul hakim, kata Nabi Yakub, yaitu sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui. Maha mengetahui, Allah SWT Maha mengetahui apa yang ada di balik musibah, apa yang ada di balik ujian, cobaan dan sebagainya yang menimpa kita. Al-Hakim, dan Maha bijaksana. Di mana segala sesuatu ada hikmahnya. Hakim artinya bahwasanya segala perbuatan Allah, semua takdir Allah pasti ada hikmahnya. Itu hakim. Allah SWT menetapkan sesuatu, mentakdirkan sesuatu, pasti di dalamnya ada hikmah. Yang mungkin kadang kita belum tahu hikmahnya hari ini atau besok. Bahkan mungkin baru kita ketahui sekian puluh tahun yang akan datang. Kemudian Nabi Yakub diceritakan oleh Allah SWT, wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf wa biyaddat aynahu minal huzni fa huwa kadhim. Kemudian Nabi Yakub berpaling dari mereka. Dan kemudian Nabi Yakub mengatakan, wahai ya asafa ala Yusuf, wahai ya. Maka justru ini semua mengingatkan kembali Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf. Ya asafa ala Yusuf, wahai bersedihnya aku terhadap Yusuf. Wa biyaddat aina, sampai mata beliau menjadi putih. Disebutkan oleh para ulama, yaitu karena seringnya beliau menangis, akhirnya hilang warna hitam dari matanya. Akhirnya beliau buta. Nabi Yakub buta. Disebabkan karena apa? Karena terus menerus menangis. Wa biyaddat aina, maka matanya menjadi putih. Hilang hitamnya.
Minal huzni, disebabkan karena sedih berpisah dengan putra-putranya. Terlebih Nabi Yusuf. Kemudian kejadian ini mengingatkan kembali kepada Nabi Yusuf. Fahuwa kadhim, yaitu di mana beliau menahan rasa sedihnya, beliau tidak melampiaskan atau mengatakan yang buruk, tapi beliau tahan. Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Mereka justru anak-anak Nabi Yusuf dan juga anak-anak Nabi Yakub dan juga yang lainnya mengatakan, demi Allah engkau masih mengingat Yusuf. Karena menurut mereka Nabi Yusuf sudah meninggal. Tapi Nabi Yakub yakin Nabi Yusuf masih hidup. Justru mereka mengatakan apa? Demi Allah engkau masih mengingat Yusuf sampai kamu menjadi orang yang lemah, haradan, orang yang lemah fisiknya, lemah kekuatannya. Au takuna minal halikin, atau engkau akan menjadi orang yang celaka atau binasa, yaitu bisa jadi karena saking sedihnya engkau menjadi lemah, kemudian apa? Meninggal. Itu kata anak-anak mereka. Apa kata Nabi Yakub? Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Beliau mengatakan bahwasanya aku hanya mengadukan segala bentuk kegundah gulanaanku, kesedihanku hanya kepada Allah SWT, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui. Maka Nabi Yakub di sini mengatakan, aku hanya mengadukan seluruh kesedihanku, seluruh kegalauanku hanya kepada Allah SWT saja. Maka ya ini pelajaran bagi kita bahwasanya seorang muslim dia mengadukan segala persoalannya, kesedihannya itu kepada Allah SWT. Kenapa? Karena Allah SWT yang bisa memberikan jalan keluar. Allah SWT yang bisa memberikan kemudahan. Kita dalam keadaan sulit, keadaan susah, atau ada persoalan dan sebagainya, mengadu kepada Allah. Kalau kita mengadu kepada manusia nggak bisa memberikan solusi. Yang bisa benar-benar memberikan solusi yang tepat, yang benar adalah hanya Allah SWT. Dan inilah Nabi Yakub alaihissalam, di mana beliau kehilangan putra-putranya, kemudian apa? Beliau mengatakan, aku hanya mengadu kepada Allah saja. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui. Kemudian selanjutnya Nabi Yakub alaihissalam berpesan kepada anak-anaknya, menyuruh anak-anaknya kembali ke Mesir. Nabi Yakub mengatakan, ya bani yadhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tai'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Wahai anak-anakku, pergilah kalian. Pergilah kemana? Ke Mesir. Kembali ke Mesir. Fatahassasu min Yusuf, maka carilah. Tahassas artinya carilah berita, dengarkanlah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah SWT. Karena sesungguhnya tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Maka ini kita dapat pelajaran betapa Nabi Yakub alaihissalam itu semakin yakin akan janji Allah SWT, semakin beliau bertawakal kepada Allah SWT. Justru di saat 3 putranya tidak ada, justru beliau menyuruh kembali putra-putranya untuk kembali ke Mesir dan mencari kabar mereka. Dan melarang mereka untuk berputus asa. Jangan berputus asa dari rahmat Allah SWT. Karena tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang yang kufur. Orang-orang yang kafir. Ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim dia tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Bagaimanapun keadaan sulit, mungkin menurut logika kita nggak mungkin. Sudah mentok. Kayaknya tidak mungkin lagi. Mustahil. Itu logika. Tapi Allah SWT tidak ada yang mustahil bagi Allah.
Tidak ada yang susah bagi Allah, tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hendaknya senantiasa berdoa kepada Allah dan tidak berputus asa. Karena apa? Sifat berputus asa itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah sifat orang-orang kafir. Berputus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Maka tidak boleh kita berputus asa. Senantiasa kembali kepada Allah, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak mungkin. Tapi tentunya perlu apa? Husnudzon kepada Allah, tawakal yang kuat. Kemudian bagaimana seorang usaha juga yang kuat. Di sini Nabi Yakub menyuruh anak-anaknya kembali. Ini sebagai usaha. Maka usaha itu tetap harus ada. Usaha tetap, keyakinan yang kuat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah. Itu tidak boleh berhenti. Di sini bisa kita lihat di mana saudara-saudara Nabi Yusuf udah yakin bahwasanya Nabi Yusuf itu sudah enggak ada. Tapi justru Nabi Yakub berkeyakinan masih hidup. Maka Nabi Yakub menyuruh putra-putranya untuk kembali ke Mesir. Mencari kabar mereka. Kemudian Allah SWT menceritakan falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal azizu massana wa ahlana dur waji'na bi bidaatin muzjatin fa awfi lana al-kaila wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Ketika mereka datang masuk menemui Nabi Yusuf, yaitu ini perjalanan panjang tentunya, tapi Allah SWT tidak menceritakan detail itu karena itu tidak penting. Maka Allah SWT melanjutkan ini. Langsung ketika Nabi Yakub menyuruh putra-putranya berangkat ke Mesir, mereka langsung berangkat. Kemudian ketika sudah sampai di Mesir, kata Allah SWT, ketika mereka sampai ke Mesir, kemudian masuk menemui Nabi Yusuf, kemudian mereka mengatakan, wahai Aziz, wahai Menteri, massana wa ahlana dur, sesungguhnya kami dan keluarga kami ditimpa kesusahan, kesulitan. Wajina bi bidaatin muzjah, dan kami datang dengan barang tukaran yang mungkin boleh dikatakan muzjah itu yang tidak ada nilainya. Yang tidak akan dilirik. Ya, artinya apa? Mereka datang tentunya minta barter, mereka mau beli bahan makanan tapi dengan uang yang sedikit ataupun yang enggak cukup, yang sepadan, tidak sepadan, atau barang barterannya enggak sepadan. Karena ini apa? Barang yang remeh, barang yang ya boleh dikatakan orang tidak akan melirik, tidak berharga. Wa fa'aufi lanal kaila wa tasaddaq alaina. Maka sempurnakanlah timbangan atau takaran buat kami dan bersedekahlah kepada kami. Jadi mereka saudara-saudara Nabi Yusuf datang menemui Nabi Yusuf dan mengatakan kami dalam keadaan sangat sulit. Kemudian tapi kami nggak bisa bawa, kami nggak punya lagi makanan, nggak punya, uang juga nggak ada kecuali sedikit yang tidak sepadan dengan bahan makanan ini. Tapi kami tetap meminta kepada engkau supaya takarannya tidak dikurangi. Walaupun harganya sedikit, harga uangnya sedikit, tapi mohon untuk bahan makanannya tetap diberikan secara sempurna. Wa tasaddaq alaina, dan bersedekahlah kepada kami. Innallaha yajzil mutasaddiqin. Sesungguhnya Allah SWT memberikan pahala ganjaran kepada orang-orang yang bersedekah. Maka ketika itulah Nabi Yusuf alaihissalam, beliau merasa iba tentunya kepada saudara-saudara mereka yang datang dan menceritakan keadaan mereka yang susah, kemudian mereka tidak memiliki harta, kemudian ya, dan memang wallahualam Allah SWT sudah mengizinkan, maka kemudian Nabi Yusuf membuka jati diri beliau. Beliau mengatakan, qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Tahukah kalian atau ingatkah kalian terhadap apa yang kalian lakukan kepada Yusuf dan saudaranya ketika kalian dalam keadaan jahil ketika itu? Nabi Yusuf langsung mengatakan itu.
Tidakkah kalian ingat, tidakkah kalian ketahui apa yang kalian lakukan dulu kepada Yusuf dan saudaranya? Ketika kalian dalam keadaan jahil, keadaan tidak berilmu, dalam keadaan bodoh. Qalu a innaka la anta Yusuf? Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Qad manna Allahu alaina innahu may yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Kemudian mereka mengatakan, apakah sesungguhnya engkau inilah Yusuf? Jadi mereka tentunya kaget ketika mereka mendengarkan perkataan Nabi Yusuf tadi. Apakah kalian ingat apa yang kalian lakukan dulu kepada Yusuf? Maka mereka kaget dan langsung mengatakan apa? Apakah kamu ini Yusuf? Maka Nabi Yusuf mengatakan, qala ana Yusuf. Ya, akulah Yusuf. Wa hadza akhi, dan inilah saudaraku, Bunyamin. Dan tentunya mereka semua tahu ini adalah saudaranya. Tapi apa maksudnya ketika Nabi Yusuf mengatakan hadza akhi? Para ulama ahli tafsir mengatakan bahwasanya Nabi Yusuf ingin menjelaskan atau mengingatkan kepada mereka, aku dan inilah saudaraku yang kalian dulu zalimi. Qad manallahu alaina, sesungguhnya Allah SWT telah memberikan karunia-Nya kepada kami. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya orang yang senantiasa bertakwa dan bersabar, sesungguhnya Allah SWT tidak akan menyia-nyiakan pahala ganjaran orang-orang yang berbuat baik. Maka dalam ayat ini Nabi Yusuf mengingatkan saudaranya bahwasanya Allah SWT telah memberikan kepada kami karunia. Di sini bisa kita lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam senantiasa ingat kepada Allah SWT bahwasanya apa yang beliau dapatkan ketika itu semua itu adalah karunia dari Allah SWT. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam memberikan secara tidak langsung wejangan, nasihat kepada saudaranya ketika itu. Karena wallahualam Nabi Yusuf melihat itu adalah waktu yang pas untuk memberikan apa? Nasihat. Ketika tentunya saudara-saudara Nabi Yusuf ketika itu mereka terkejut. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan bahwasanya aku diberikan karunia oleh Allah SWT. Kemudian apa? Nabi Yusuf berikan nasihat kepada mereka. Sesungguhnya orang yang bertakwa kepada Allah, yaitu apa? Orang yang senantiasa bertakwa dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhkan larangannya dan bersabar. Maka ini adalah nasihat kepada saudara-saudara mereka yang mereka tidak bertakwa kepada Allah karena mereka menzalimi Nabi Yusuf. Dan Allah SWT, Nabi Yusuf mengatakan, innahu may yattaqi wa yasbir, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa dan bersabar, maka sungguhnya Allah SWT tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Maka ini nasihat juga kepada kita, seorang senantiasa dia bertakwa kepada Allah dan bersabar terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada dia. Cobaan, rintangan, ujian yang Allah berikan. Maka kunci menghadapi tantangan hidup, ujian adalah takwa dan sabar. Orang yang diberikan berbagai macam ujiannya, dan semua kita pasti diuji oleh Allah SWT. Tidak ada orang yang di dunia ini enggak diuji. Semua orang pasti diuji oleh Allah SWT. Semakin tinggi iman seorang, semakin berat ujiannya. Makanya Nabi SAW mengatakan, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Sesungguhnya orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan rasul dan orang-orang di bawah mereka. Dan Nabi SAW mengatakan, yubtalal mar'u ala qadri imanihi. Bahwasanya seorang itu diuji oleh Allah SWT berdasarkan tingkatan keimanan. Jadi semakin tinggi iman seorang, semakin berat ujiannya. Maka Nabi dan Rasul adalah orang yang paling tinggi imannya di antara kita semua. Maka orang yang paling berat ujiannya adalah para Nabi dan Rasul dan orang-orang yang setelah mereka. Bagaimana menghadapi ujian itu? Ini pesan Nabi Yusuf, yaitu takwa dan bersabar. Innahu may yattaqi wa yasbir, sesungguhnya orang yang senantiasa di sini. Di sini Allah SWT menyebutkan, kalau kita belajar bahasa Arab, yattaqi wa yasbir itu adalah fi'il mudhari, artinya para ulama menjelaskan terus menerus.
Yaitu dia senantiasa terus bertakwa dan terus bersabar, tidak berhenti dalam menghadapi segala ujian, cobaan. Diuji dengan segala macam ujian, dia senantiasa bertakwa kepada Allah. Senantiasa dia bersabar. Apapun ujiannya, maka dia menjaga takwa kepada Allah SWT dengan tetap melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah. Dia diuji dengan kelapangan, dia bertakwa. Diuji dengan kesempitan, tetap bertakwa. Maka ini adalah kunci bagaimana kita menghadapi ujian dalam hidup ini. Bertakwa kepada Allah SWT dan bersabar. Maka Allah SWT tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik, yaitu pahala orang yang bersabar dan bertakwa di dunia dan di akhirat. Allah berikan balasan di dunia dan di akhirat. Apa kata saudara-saudara Nabi Yusuf? Qalu tallahi laqad atharaqallahu alaina wa in kunna la khati'in. Mereka mengatakan, demi Allah, sesungguhnya Allah SWT telah memuliakan engkau daripada kami, telah mendahulukan engkau daripada kami, telah memilih engkau daripada kami. Dan sungguhnya kami dulu adalah orang-orang yang bersalah. La khati'in artinya orang yang benar-benar bersalah. Maka mereka mengakui bahwasanya Allah memang memberikan karunia, kemuliaan, kelebihan kepada Nabi Yusuf. Dan kami benar-benar salah dalam hal apa? Dalam mereka hasad kepada Nabi Yusuf. Sehingga mereka berbuat yang dilarang oleh Allah SWT, yaitu dengan hasadnya mereka membuang Nabi Yusuf. Maka mereka mengatakan wa in kunna la khatiin, dan sungguh kami benar-benar melakukan kesalahan. Maka saudara Nabi Yusuf di sini mengakui. Dan bagaimana jawaban Nabi Yusuf, kita lihat di sini. Bagaimana jawaban Nabi Yusuf alaihissalam, yang beliau adalah orang yang sangat pemaaf. Nabi Yusuf orang yang sangat pemaaf. Kata Nabi Yusuf, qala la tathriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Nabi Yusuf mengatakan, la tathriba alaikumul yawm, tidak ada celaan bagi kalian hari ini. Tidak ada celaan bagi kalian. Kita bisa bayangkan bagaimana Nabi Yusuf dalam keadaan seperti itu. Dalam keadaan yang saudara-saudaranya yang sudah menyengsarakan beliau, membuang ketika kecil, kemudian apa? Beliau mendapatkan posisi yang tinggi ketika itu. Kemudian saudara-saudaranya datang meminta pertolongan, maka beliau kasih. Kemudian apa? Ketika saudaranya minta maaf, apa yang beliau lakukan? La tathriba alaikum. Tidak ada celah buat kalian hari ini. Subhanallah, itu adalah akhlak yang sangat mulia. Mungkin meminta maaf itu mudah, tapi memaafkan itu bukan perkara yang gampang. Ketika seorang misalnya perasaannya sudah sudah disakiti dan sebagainya, sulit kadang dia melupakan, sulit kadang dia memaafkan. Tapi kita mesti belajar minta maaf dan belajar memaafkan. Di sini bisa kita lihat bagaimana juga saudara-saudara Nabi Yusuf mengakui, ya kami salah. Dan juga Nabi Yusuf subhanallah memaafkan. La tathriba alaikum. Tidak ada celah buat kalian hari ini. Nabi Yusuf tidak mengingatkan masa lalu, tidak. Kita lihat tadi apa? Nabi Yusuf cuma mengatakan apa? Apakah kalian ingat apa yang kalian lakukan dulu kepada Yusuf? Dia tidak mengatakan kok dulu kalian aku kalian buang dan sebagainya, enggak disebutkan. Cuma secara umum saja. Maka Nabi Yusuf mengatakan apa? La tathriba alaikum. Tidak ada celah buat kalian hari ini. Yaghfirullahu lakum. Allah SWT, semoga Allah SWT mengampuni kalian. Wa huwa arhamur rahimin, dan sesungguhnya Allah SWT adalah zat yang maha pengampun. Maha penyayang. Yaitu zat yang paling penyayang. Maka Nabi Yusuf memaafkan, bahkan kemudian apa? Mendoakan saudara-saudaranya itu diampuni oleh Allah SWT. Maka ini bisa kita lihat bagaimana
eh, Nabi Yusuf ya. Pemaafnya Nabi Yusuf di sini kita lihat bagaimana beliau memaafkan saudaranya dan mendoakan saudara-saudaranya. Dan inilah tentunya yang kita dianjurkan untuk melakukannya. Bagaimana kita ya tentunya perlu belajar untuk minta maaf ketika kita salah, kemudian memaafkan orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Dan Allah SWT tentunya zat yang maha pengampun, maha penyayang. Dan Allah SWT mengampuni orang yang bertobat dan juga mengampuni orang yang dia memaafkan. Nah, wallahu ta'ala mungkin sampai di sini dulu ya pembahasan kita karena waktu sudah masuk waktu Isya. Insyaallah kita lanjutkan ayat yang ke-93 nanti pada kesempatan yang akan datang. Allah ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.